Hah? Pemulai ini? Be? Oh, ngotong apa jangan raga? Hah? Ah. Meled Episode Meled Ngurte kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul Naskah Lama, Masalah Baru. Semeton, pernah nggak membaca sebuah naskah kuno yang judulnya sama, tapi di dalamnya ada komponen yang berbeda antara satu naskah dengan naskah yang lainnya? Pasti bingung jadinya kan? Dulu, sebelum lahirnya mesin cetak seperti sekarang, proses penyalinan naskah itu dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia lewat tangan terampil dari para penyalin. Namun, di balik peran mulia tersebut, ada satu celah besar yang menghantui proses penyalinan sebuah naskah, yaitu terjadinya penyimpangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam dunia pernaskahan dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi dalam proses penyalinan sebuah naskah, yaitu yang pertama, lakuna, yaitu bagian teks yang hilang, bisa satu kata, satu kalimat, bahkan satu paragraf menghilang begitu saja dalam sebuah teks. Kedua, adisi, yaitu kebalikan dari lakuna, ada penambahan kalimat, kata dalam sebuah teks yang padahal aslinya tidak ada. Ketiga, substitusi, yaitu terjadinya penggantian huruf atau kata dalam sebuah teks. Meskipun terkesan sepele, namun pergantian satu huruf atau satu kata akan mampu merubah makna dalam satu kalimat. Keempat, ada transposisi, yaitu kesalahan urutan kata atau kalimat yang tertukar. Kelima, ada ditografi, yaitu pengulangan yang tidak diperlukan dalam sebuah teks. Dan yang terakhir, ada haplografi, yaitu penghilangan huruf atau kata yang seharusnya diulang. Kalau dibaca sekilas mungkin penyimpangan ini terkesan remeh. Namun di naskah keagamaan, sastra, dan sejarah, penyimpangan kecil ini bisa berdampak besar dan mengakibatkan multitafsir sehingga menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Terus sekarang muncul pertanyaan, kenapa penyimpangan itu bisa terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan penyimpangan dalam sebuah naskah itu terjadi. Yang pertama, faktor fisik, yaitu kelelahan. Semeton, menyalin sebuah naskah itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, perlu tenaga dan pikiran yang ekstra, sehingga kelelahan sangat mungkin sekali dirasakan oleh seorang penyalin. Kedua, yaitu kurangnya pemahaman akan isi teks. Bahasa kuno, istilah simbolik, dan ajaran filosofis itu tidak mudah untuk dipahami. Ketiga, yaitu salah tafsir aksara dan bahasa. Satu aksara dan bahasa bisa dibaca dan dimaknai berbeda, apalagi kalau tulisannya sudah aus atau naskahnya dalam kondisi yang tidak baik lagi. Terakhir, ada dalam beberapa kasus penyimpangan itu terjadi diakibatkan oleh adanya kepentingan dan ideologis, sehingga memaksa isi sebuah teks menyesuaikan dengan pandangan pribadi atau kelompok tertentu. Tapi, apa mungkin ada yang sengaja merubah isi sebuah teks demi kepentingan pribadi atau kelompoknya? Penyimpangan dalam sebuah naskah itu bukan hanya sekedar hal teknis, namun membawa dampak jauh lebih besar. Pertama, makna teks akan menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Kedua, terjadinya salah tafsir tentang ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai budaya. Ketiga, sejarah rentan sekali mengalami kekaburan. Yang terakhir adalah munculnya perdebatan panjang di tengah masyarakat. Satu kesalahan kecil akan diwariskan ke banyak salinan berikutnya, dari satu generasi ke generasi selanjutnya, hingga akhirnya naskah yang menyimpang akan dianggap sebagai naskah yang benar. Nah, karena itulah seorang filolog tidak pernah langsung percaya terhadap satu naskah saja. Mereka akan selalu membandingkan banyak versi naskah,
menelusuri kesalahan yang berulang, dan mencari bentuk yang paling mendekati aslinya. Ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa naskah kuno itu harus dibaca dengan kritis, tidak hanya disertai dengan rasa kagum saja. Naskah kuno adalah warisan yang sangat berharga. Namun, proses panjang dari keberadaan naskah ini menyebabkan seringkali terjadinya penyimpangan dalam proses penyalinan naskah. Tugas kita hari ini bukan hanya melestarikan naskah, tapi juga membacanya dengan penuh kesadaran, kehati-hatian, dan keilmuan. Karena di balik satu baris sebuah teks bisa tersembunyi sejarah di antara kebenaran dan kekeliruan. Sekian episode Melek Ngurte kali ini. Apabila konten ini bermanfaat dan mampu menambah wawasan semeton semua, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.